nggak nyangka bahwa di usia segini gue udah masih bisa benerin kesehatan gue. Tahun lalu tuh gue pernah duduk kayak gini nyantai, smartwatch itu ngasih tahu heart rate gue 115. Tinggi. Duduk doang. Duduk nggak ngapa-ngapain. Lo kalau bikin rute kan dari race director dong. Lo tau sama dia apa? Dilariin sama dia. Kan biasa cuma ya misalnya 25-30 kita cek segmen gitu loh. Pastiin kan jalannya bagus, yang mau dilewatin oke, trafficnya gimana gitu loh. Tahun lalu kacau water stationnya katanya gitu. Dan ketiga ya basically ya adalah mungkin kalau kita bilang pemenang tahun lalu nasibnya seperti apa. Dan memang benar waktu kita buka itu sosial medianya isinya hujatan semua. But I think salah satu langkah yang kita lakukan adalah kita buka nih. Oke, masukannya apa sih? Emang kalau bisa jadi major maraton tuh emang ada kualifikasinya nggak sih? And itu yang sekarang kita coba penuhi nih satu persatu persyaratannya. Dan mungkin minimal yang elite kita bisa penuhi, tapi yang gold kita lihat yang mana yang mungkin saat ini gitu. Setia, kita kembali lagi di TS Talks dan kali ini kita akan ngobrol sesuatu yang lagi heboh. Kayaknya kalau belum ikutan tren ini kayaknya belum Jakarta banget deh. Belum ya? Belum gitu. Apa Jadi, sih yang lagi heboh? Lagi heboh itu pada maraton. Kemarin lah Raffi baru selesai New York Marathon, lu Berlin Marathon. Ada apa ini dengan fenomena maraton ini? Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol ini dengan Diko, pencetusnya dan juga panitia. Jadi mungkin aku kenalin satu-satu ya. Ada Diko, kemarin mungkin ketua panitianya Jakarta Marathon. Doni yaitu race directornya Jakarta Marathon. Dan juga Igor Saikoji yang pertama kali ikut race di Jakarta. Jadi inilah ya newbie di maraton inilah ya. Newbie. Atau di lari. Newbie banget, newbie di lari, newbie di active lifestyle, newbie di mana-mana. Oh gitu. Iya. Tapi kenapa? Apa yang memotivasi lo untuk ikutan Jakarta Marathon ini? Dan langsung pertama 5K lagi. 5K kan yang paling rendah ya. Baru mulainya. Basic. Bener sih. Cuma kan kita nggak pernah tahu kalau Igor terus ternyata lari since when gitu. Jadi udah setahun ini gue berusaha keras untuk memperbaiki gaya hidup gue, kesehatan. Udah fat loss hampir 40 kg. Hebat banget loh. Dan sepertinya memang begitu ada kesempatan Jakarta Marathon itu kayak step up. Ya udah sekalian kita cobain yang namanya lari itu seperti apa. Official karena race ya. The whole adult life gue bisa dibilang gue hampir nggak pernah bersentuhan dengan yang namanya olahraga atau active lifestyle. Nah, tapi kenapa memilih lari? Kan bisa kan banyak ada yang nge-gym, terus yang sepeda, terus ada yang tenis. Semua udah dicobain maksudnya? Bukan. Tangkis. Maksudnya setahun ini gue tuh nge-gym di rumah. Oke. Oh, tapi nggak pernah ikutan yang kardio lain. Yang kardio yang bener-bener lari tuh kayak cuman jogging-jogging aja. Jadi sebelumnya tuh nggak pernah ikut race apa-apa, baru daftar pertama kali di Jakarta Marathon. Apa motivasinya sampai lo berani? Oke, let's do this gitu. Gue sendiri nggak pernah nyangka di usia udah 40 nih bisa. 40 tuh masih muda. Salah opening gue. Paling gue nggak nyangka bahwa di usia segini gue udah masih bisa benerin kesehatan gue. Itu satu. Jadi untuk nge-challenge diri gue ke level selanjutnya ya why not gitu. Untuk mendingan sekarang daripada nggak sama sekali. Iya, gitu. Karena memang dari dulu dari berkarir, bikin lagu, nge-rap, manggung dulu, ya gue nggak pernah pikirin banget kesehatan tuh kayak gimana. Dan jujur aja makin kesini kalau nggak gue benerin tahun lalu tuh kan orang-orang yang suka lari itu kan pasti mikirin heart rate segala. Tahun lalu tuh gue pernah duduk kayak gini nyantai, smartwatch itu ngasih tahu heart rate gue 115. Tinggi. Duduk doang. Duduk nggak ngapa-ngapain. Itu kenapa ya? Ada yang salah memang. Berarti memang ada yang salah gitu. Iya, dan begitu gue benerin udah ternyata gue sekarang normal, turun. Dan begitu udah sampai di kondisi gue ngerasa fit, udah turun fat loss banyak, ada Jakarta Marathon yang menurut gue melegitimasi gue juga sebagai orang Jakarta kayak lu udah punya active lifestyle, you should take part di sesuatu yang aktif tapi secara kolektif orang Jakarta. Event kebanggaan orang Jakarta tahun ini asik. Nggak hanya Jakarta, Indonesia. Mungkin nanya kali ya, aku pengen tahu karena ini kan pertama kali aku tuh suka penasaran sama orang yang motivasi tadi udah ditanya sama Luna. Cuma pas training emang ada grup larinya atau you just train at home di gym atau udah pernah lari
Atau keliling sebelumnya. kompleks sendirian. Mendekati hari H, kayak 2 kali gue ketemu ada yang coaching. Tapi menuju ke Jakarta Marathon dari pertama kali memutuskan ikutan sekitar 2 bulan yang lalu, itu gue lari sendiri. Jadi gue cek pace gue seperti apa. Lari di mana biasanya? Pertama deket rumah, jogging aja. Abis itu gue mulai rutin datang sendiri ke GBK biasanya sore. I see. Nah, ini pertanyaan juga mungkin buat teman-teman kan yang mungkin baru tahu kalau Igor tuh lari gitu. Dan udah lost 40 kilos kan ya. Menuju 40 kilo. Oh, menuju 40. Iya, luar biasa loh. Susah nggak sih untuk benar-benar menggerakkan badan, terutama lari gitu? Maaf ya kalau aku salah gitu. Kadang-kadang memang ya nggak biasa lari. Iya. Aku aja gitu ya, nggak terlalu suka lari jujur gitu. Gue kalau lari tuh beban badan gue tuh lumayan berat ya. Gue menganggap karena I have a big posture gitu, lari itu berat buat gue gitu. Tapi lo bisa compete with yourself untuk kayak oke, let's do this, maju gitu. Jadi GBK itu kalau kita puterin full itu belum sampai 1 kilo. Itu kalau nggak salah sekitar 900. Yang 900 meter satu kali putaran. Di luarnya, Bundar yang di itu luar. ya, yang si main Iya. berarti Iya, bukan yang di dalam, yang di luar. yang di luar Iya. justru ya. Jadi kalau misalnya lu yang suka ada komunitas apa, nah itu kalau lu nentuin satu titik lu mulai dari mana, terus lu muter itu nggak 1 kilo pas. Jadi paling nggak gue tahu kalau misalnya gue udah sampai titik sini lagi, ini bentar lagi sekilo nih. Oke. Nah, jujur aja, 1-2 kilo pertama itu rasanya kayak gila, gue ngapain gue di sini gitu kayak. Tapi gue jalanin terus aja karena memang kadang-kadang di sini aja gitu problemnya. Tubuh It's kita tuh against mampu. yourself ya. Iya, dan begitu udah lewat 2 kilo, gue gak tahu kalau misalnya untuk yang larinya lebih ekstrim daripada gue, tapi begitu 2 kilo, setelah badan udah panas, semua itu jauh berasa Lebih lebih ringan enteng. ya. Nggak kerasa kayak udah 4 putaran nih. Jadi nagih ya? Jadi nagih. Sekarang nagih nggak? Udah lagi, jadi gue tiap hari pasti ada joggingnya. Oh, bagus dong. Jadi sehat dong. Sehat banget. Nah, oke, kita pindah ke Doni nih. Doni ini kan race director Jakarta Marathon. Sebelumnya nggak pernah nih dari race director apa-apa. Nggak pernah. Mungkin kita tanya dulu backgroundnya Doni apa. Mungkin orang pikirnya ini kayak full time coach. Cuma sebetulnya kan nggak. Mungkin cerita sedikit kali. Dan udah berapa lama lari? Dan what is running to you? Oke. Jadi kalau lari itu kan sebenarnya hobi ya. Jadi udah mulai tuh dari 2012, 2013 pertama kali ikut maraton tuh di Jakarta. Oh, justru di Jakarta Marathon. Jakarta. Oh. Nah, jadi dan setelah itu tuh setiap tahun pasti ikut Jakarta Marathon. Ya kita support lah ya lokal event gitu loh. Jadi makanya familiar banget nih sama si Jakarta ini. Nah, jadi kalau misalkan dari lari ya sekarang ini sih lebih banyak fokus ke maraton sama kadang-kadang ada ikut ultra trail sama teman-teman. Ultra trailnya Ya, 100 jadi kilo say. lebih buat hobi lah ya. Jadi kalau misalkan coaching sih nggak full time, cuma bantuin teman-teman aja nih, coba kejar target dan lain-lain gitu loh. Nah, Diko. Nah, ini direkturnya klub KLAB, Kelompok Lari Anak Bangsa. Iya. Ya kan? Wuih. Pertama kali nih ceritanya memegang yang namanya Jakarta Marathon yang sebenarnya udah berapa 2012 ya pertama kali. 2013. Jadi udah 10 tahun sebenarnya, cuma pertama kali adalah organizer baru. Dan ini sekarang acara maraton terbesar di Indonesia karena kemarin meriah banget. Kita actually punya cuplikan keseruan selama Jakarta Marathon yang berlangsung kemarin. dan didukung oleh beberapa media partner diantaranya Tens Media, 3, 2, 1. Highbank Jakarta Marathon 2023 Banteng dimenangkan Tuan Resmi dibuka. Jadi misalkan sambil jalan ke GBK waktu hari Minggunya sambil makan energy bar ya bisa banget buat memenuhin karbohidrat loading kita kayak gitu.
Nah ini kompetensi dari petugas medis, mereka tahu masalah emergency prosedur sama issue in runners tuh mereka harus tahu. Jadi kalau misalnya ada kejadian sesuatu, ambulan akan datang dalam waktu singkat, petugas medis akan datang dalam waktu singkat, itu penting sekali. Tadi aku lari 10 km. Bangga banget karena tim PS juga banyak banget yang ikut lari, ikut berpartisipasi. Saya berhasil 5K. Gue di 5K di berapa ya tadi? 50 menit. Alhamdulillah gue di 10K. Nggak nyangka bisa. Finish 5K karena this is my very first marathon ya. Ini pertama kali banget 5K terus finishnya di Jakarta Marathon. Sama karena ini race pertama dan jujur gue nggak suka lari tapi ternyata exceed my own expectation. Perasaan gue finish seneng banget karena akhirnya gue dapet medali ini, first medali gue di 2023. Happy sih karena ini juga event maraton yang pertama kali diikutin gitu. Seru banget, rame, dan desain medalinya keren banget. Jujur aja ini aku very impressed. Sangat berkesan buat aku. Soalnya jalanannya steril, bersih, rasanya nyaman. Jadi lari itu benar-benar emang jalanan disiapkan buat pelari. The best. Nah hari ini yang ikut 9.000 orang. Kayaknya tahun depan bisa 18.000 orang nih. Makanya nih gila banget. Yakin banget tahun depan kita pasti ikut Jakarta Marathon lagi karena seru banget. So hopefully tahun depan kita bisa nambah jadi jarak lagi 10K ya. Pelan-pelan. Tahun depan half marathon di Jakarta Marathon 2024. Lu pasti ikut. Tahun depan bakal ikut sih. Kalau sekarang 5K mungkin tahun depan akan 10K. Pasti bakal ikutan lagi Jakarta Marathon 2024. Ya. Sebagai warga Jakarta super bangga kita punya yang namanya Jakarta Marathon. So I'll see you next year. Oke, yang paling keren adalah ekspektasi masyarakat, ya kan? Karena mereka masing-masing mempunyai pengalaman yang beda-beda waktu ikut Jakarta Marathon sebelum-sebelumnya. Ya. Jujur aja kalau kita lihat ini maksudnya this is something in public. Kalau kita lihat Instagram Jakarta Marathon, waktu diumumkan akan ada Jakarta Marathon 2023 diumuminnya baru 3 bulan sebelum mungkin ya. Ya, 2 bulanan. 2 bulan, astaga. 2 bulan sebelum. Wah, itu sorry banget aku kalau ngeliat hujatannya gila-gilaan. Yes. Hujatan semua. Karena last year was not a good experience. Cuma I think the way they presented this year adalah makanya dibilang langkah bersama. Ini adalah event Jakarta, menerima masukan dan lain-lain. Penyelenggaranya beda semua. Mungkin Diko bisa cerita gimana mengembalikan kepercayaan masyarakat dan mengambil resiko 2 bulan persiapan loh untuk supaya Jakarta Runners ini kembali bersemangat mengikuti Jakarta Marathon. Ya, jadi sebenarnya kan kalau klub sendiri, kelompok lari anak bangsa itu kita cuman ya teman-teman lah, basically teman-teman yang kita semuanya pelari, dan kita mikir ya udah waktu diminta bantuan untuk memperbaiki lah, bukan menyelamatkan lah ya, memperbaiki Jakarta Marathon, kita pikir sure kita udah pernah sering lari, mungkin di situ ada kekurang tahuan kita adalah kita sering ikutan acara lari loh, which is actually kan it doesn't translate bahwa kita tahu caranya cara bikin acara lari. Tapi karena itu jadi waktu kita mulai pun kenapa tuh 2 bulan memang sebenarnya banyak yang harus diurusin lah, dari segi perizinan maupun sisa dari acara tahun lalu.
Dan memang benar waktu kita buka itu sosial medianya isinya hujatan semua. But I think salah satu langkah yang kita lakukan adalah kita buka nih. Oke, masukannya apa sih? Komennya, kolom komentarnya kita buka, kita kumpulin semuanya tuh keinginannya apa, aspirasinya. Dan rata-rata apa Mas yang keinginannya? Ya pastinya satu, race pack collection-nya diperbaiki dong. Oh, lebih rapi. Kedua, water station-nya dong. Tahun lalu kacau water station-nya katanya gitu. Dan ketiga ya basically ya adalah mungkin kalau kita bilang pemenang tahun lalu nasibnya seperti apa. Jadi kita tahulah dari situ kita kumpulkan ada sekitar 4 saran dan juga ada aspirasi-aspirasi. Nah, itu menjadi sebenarnya playbooknya kita. Jadi it's very, kalau kita bilang langkah bersama itu beneran masukan dari semua netizen, rantizen kalau kita bilangnya. Rantizen baru dengar gue. Kita jadiin playbook kita, so we know what the people want gitu. Dan itulah yang kita lakukan lah gitu. Nah, Igor nih sebagai newbie di lari, menurut kamu eventnya ya kan pengalamannya bagaimana? Gimana nih, kan belum pernah ikutan. Nah, kemarin ikutan pertama kali lancar semuanya, aman, sejahtera. Lancar. Jadi gue seneng banget waktu gue ngambil race pack itu kalau nggak salah 2 hari sebelumnya ya. Itu juga animonya yang ngantri itu kayak seneng. Dan ada beberapa orang yang memang udah follow gue yang, udah olahraga sekarang lari juga nih. Jadi kayak ada yang nyemangatin gitu, kayak wah ketemu di sini. Terus kebus ya itu kebus gitu semangatnya. Terus ngambil race packnya gue bisa lihat ada semuanya gitu, ada bibnya, ada beberapa gift barang-barang dari sponsor dan gue baru tahu ternyata race pack itu sangat teknologi banget gitu, lu bisa ngecek. Iya, nge-scan bibnya terus ada namanya keluar gitu-gitu. Jadi nanti di garis finish itu begitu lo lewat di time lo tuh terdaftar langsung. Saikoji jam segini larinya. Chip time-nya. Dan di hari H gue memutuskan untuk karena gue kan bareng sama istri, jadi kita nginep dulu semalam di dekat gemes hotel gitu dekat staycation. Gue belum pernah yang namanya bangun pagi udah biasanya keluar kota mau, tapi jalan ke venue dengan serombongan banyak orang yang punya kayak ada kayak semacam energi yang sama bahwa kita sama-sama seru, kita nih semua mau lari. Jam segitu masih gelap gulita, orang udah pada jalan, ada yang udah pemanasan, ada yang pakai open ear, ini udah kedengaran musiknya, padahal udah lari-lari malah kayak wah gila nih orang udah warming up aja. Rasanya tuh bener-bener exciting karena buat gue datang ke areal Senayan itu adalah selalu urusannya pasti soundcheck, manggung, dan kalaupun gelap nggak jam segitu, gelapnya malam. Tapi jarang nih pagi ini. Iya, tapi ini gue bukan sebagai performer, tapi gue sebagai bagian dari sesuatu yang komunitas lah ya. Iya, sesuatu yang masif, jadi seru banget dan gue seneng banget. Gue nggak tahu sistemnya biasanya seperti apa, tapi untuk mereka memanggil satu demi satu dari yang full marathon, half marathon, 10K lalu 5K digiring ke tempat start tuh menurut gue rapi. Dan kita fun, kita yang 5K kan paling belakang, jadi bisa foto-foto dulu, yang mau konten dulu gitu. Mas Doni, seru mantap. Gimana nih Mas Doni, peran Mas Doni di Jakarta Marathon kali ini? Apakah mungkin rapih karena ada showrunnernya nih? Ini hal yang menurut gue orang nggak tahu. Doni ini kan of course pelari. Lo kalau bikin rute kan dari race director dong, yang menyarankan rute. Lo tau sama dia apa? Dilariin sama dia. Beberapa kali 42 kilo dilariin. Orang tuh ada yang naik motor, naik mobil sama Doni dilariin karena dia pengen tahu rasanya jadi pelari if you were on that route. That's what I feel. Kenapa Jakarta Marathon banyak faktor kesuksesan. Cuma salah satunya I think karena dari hati ya. Semua pada kerja dari hati. Jadi mungkin Mas Doni bisa ceritain race director tuh perannya utamanya itu apa? Ya kalau dari saya kan ya sebenarnya ya itulah nentuin rute. Tadi kan Marion udah cerita ya, kita ya lari sebenarnya kan memang tiap minggu lari juga kan. Berarti rute sampai dipilihnya ini ada rute-rute lain dulu yang tadi dilariin? Ada. Berapa rute yang dilariin? Jadi ada ngecek rute, tapi ya nggak tiap kali ngecek langsung 42 kilo gitu. Enggak. Jadi kan biasa cuma ya misalnya 25-30 kita cek segmen gitu loh. Pastiin kan jalannya bagus, yang mau dilewatin oke. Terus mastiin juga tuh dari segi trafficnya gimana gitu loh. Jadi ya berapa kali ngerubah rute sih gitu loh. Ya pertama kali tuh udah gambar, terus cobain dulu lari 42 waktu itu emang pas lagi mau ada bersdera. Isengnya dia tuh. Pas lagi mau ada apa? Ada bersdera. Jadi tiap tahun tuh masih lari ya, sesuai nanti umur. saya kalau 42 saya berteran. Ayo bareng. Gitu. Nah, jadi sekalian ngetes rute tuh waktu itu. Nah, berasa
ini rutenya kurang enak nih, jadi dirubah lagi segmen sini, cari tempat lain. Jadi seperti itulah dicobain stationnya, terus misalkan barikadenya di mana nih, biar nanti yang pelari-pelari itu tuh berasa nyaman, nggak bentrokan sama kendaraan dan juga sama Car Free Day, terus dari marshal-nya, terus udah gitu mediknya, jadi termasuk toilet juga gitu loh, kan kita pikirin juga mau taruh di mana nih. Station-stationnya lah ya. Nah, menurut Mas Diki sendiri, tingkat kepuasan Mas Diki dengan kemarin Jakarta Marathon? Wah, kalau dari penyelenggara ya kita puas banget karena kembali lagi tadi Mary bilang kita dari hati. Memang kita di sini kan jadi tugas lah ya untuk memperbaiki. So I think kita dari pelaksanaan kita merasa ini cukup lancar, kita cukup puas. Tapi yang paling menyenangkan adalah ketika sudah kita tuh terus terang waktu hari terakhir itu tidurnya mungkin cuma sejam 2 jam gitu. Waduh. Jadi abis selesai acara kita balik makan siang sama keluarga di mobil tuh cuma ngebacain komentar dari netizen ya. Rantizen. Dan ada rasa terharunya gitu bahwa mereka ternyata everybody had a great time. Jadi it's a good end lah gitu. It's a good end. Kalau bicara soal peningkatan standar lomba, terus juga keselamatan lari, lingkungan, apakah fix semua ini? Yes, jadi memang kita tahu lah bahwa untuk acara lari sendiri kan sampah plastiknya banyak banget ya. Karena kan orang water station semua ambil satu orang mungkin 1 sampai 3 dan pesertanya kan kita hampir 11.000 ya. Itu per water station aja berapa gitu. Nah, memang dari masukan Rantizen itu kita udah tahu bahwa satu pasti adalah safety. Safety-nya kita perhatikan, makanya tadi Doni juga bilang antara medik dan lain-lain. Water station juga ini kita agak berbeda nih. Kalau standarnya memang adalah kalau di luar bahkan kan mungkin setiap 5 kilo. Wah, ini paling sering banget. Tiap 2 kilo ada water station. Karena memang kita khawatir kan Jakarta lagi panas-panasnya nih. Matahari lagi buka banyak cabang gitu kan. Jadi kita memang water station lebih banyak. Kedua juga standarnya kita Jakarta Marathon tahun ini kita sanction by PASI. Jadi belum pernah nih. Jadi kita memang cari Persatuan Atletik seluruh Indonesia. Jadi kita minta bahwa standarnya itu memang harus memenuhi standar PASI. Dan ketiga sustainability yaitu kita kerjasama sama partner-partner yang memang untuk sampah plastiknya terutama ya diambil dan dikumpulkan untuk kemudian di recycle. Ya nanti juga ada laporannya lah berapa. Itu kemarin tuh sempat baca saya gila banyak juga ya sampah plastik berapa ribu kilo gitu kan. Gila sih. Iya, jadi memang itu kita udah sadar lah itu harus diperbaiki kan. Ya, tapi bagus lah. Jadi udah dipikirin memang end to end ya. Harus. As a runner juga I feel I've been to a lot of races tapi nggak pernah race yang water stationnya sebanyak itu. Jadi emang keren lah itu. Mungkin dari pelajaran Jakarta Marathon 2023 mungkin ada beberapa hal yang pengen diimprove di Jakarta Marathon 2024. Kira-kira ada yang udah di-identify atau belum? Pastinya the biggest challenge untuk acara maraton di Jakarta itu adalah steril ya. Rute yang steril. Memang tahun ini kemarin berarti nggak steril? Ada bagian-bagian yang memang belum optimal. Yang short distance sih steril ya. Yang 5 sampai 10 steril. Yang panjang yang susah. Dan memang kita tantangannya kan selain ini kan harus berbagi ya. Berbagi dengan pengendara motor, pengendara mobil, kendaraan umum. Nah, itu yang memang kita ada ide tapi masih it's a tough challenge to crack lah gitu. Jadi mungkin satu itu, kedua juga mungkin ada beberapa rekan-rekan pelari yang bilang pada saat finish mungkin pada saat ngantri refreshment ataupun medali agak sedikit ngantri. Nah, itu kita udah pikirin lah caranya. I see. Nah, kalau aku nih penasaran. Emang kalau bisa jadi major maraton tuh emang ada kualifikasinya nggak sih supaya bisa masuk? Kan lumayan nih gitu kalau tiba-tiba Indonesia bisa Jakarta Marathon bisa jadi one of the destination for major marathons. Udah dipikirin nggak sih? Ada nggak goal ke sana? Mungkin kalau World Major Marathon itu sendiri kan memang saat ini hanya ada 6. Ada 6, tahun depan nambah yang baru Sydney, tahun berikutnya udah ada Cape Town dan tahun berikutnya jadi nggak kelar-kelar dong nih kalau Six Star-nya nanti boleh dipilih terus. Boleh dipilih Six Star-nya. Oh, jadi masih 6 star namanya. But you don't have to complete all 8. No. Oh my god, kalau nggak udah keburu tua saya. Tapi sebenarnya kalau kita ngacu standarnya itu World Athletics itu ada banyak standar. Jadi yang kalau World Major Marathon itu udah dianggap level platinum. Lalu ada level gold. Kita nih di level mana nih? Jadi sebenarnya kita
dahulu sempat mendapatkan label elite. Tapi sekarang memang ya, tapi itu memang banyak ya persyaratannya. And itu yang sekarang kita coba penuhi nih satu persatu persyaratannya. Dan mungkin minimal yang elite kita bisa penuhi, tapi yang gold kita lihat yang mana yang mungkin saat ini gitu. It's going to be a long journey juga, karena mereka juga ngelihat untuk menjadi, mungkin kalau untuk jadi gold bisa, tapi kalau untuk menjadi naik lagi, you have to exhibit, misalnya udah bertahun-tahun gold terus baru bisa naik. Gitu. Jadi nggak langsung bisa langsung. Status hotel ya. Iya. Status ini lah mileage ya. Jadi harus nginep terus, baru harus konsisten, baru udah oh ini bisa nih. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Kan kalian pegang terus kan? Semoga, amin. Igor, lari 5K, next mau berapa? Cita-cita 42? Why not? Kan maraton full. Bukan nggak mungkin ya, gue kan 40 sekarang. Jadi in 2 years masih muda. Iya, gue cuma mau sharing. Gue mulai pertama kali 5K 40. Dalam 2 tahun gue 42. Jadi it sounds kayaknya akan sangat cocok banget untuk jadi celebration. 42 tahun. Lari 42. Di 2 tahun lagi gue akan pertama kali full marathon dan it's challenging. Itu yang udah ada di ini namanya di roadmap lo sebagai seorang Igor nih. Bener. Jadi 2 tahun lagi gue pengen bisa full marathon dan gue benar-benar pengen jalanin ini secara proper gitu. Hebat. Dibikin nanti journey lagunya ya, Road to Marathon. Atau dibikin ini tim song Jakarta Marathon. Iya tuh lucu loh. Bisa nanti dikerjain. Tapi yang pasti dijalanin dulu. Harus level up dulu. Jadi setelah gue jalanin ini gue tertantang bahwa next year kayaknya harus bisa nih 10K. Nggak ngejar cepet-cepet, nggak ngejar pace yang ngebut. Pokoknya cut off time aja. Oke, thank you so much udah datang, udah sharing. Sukses Jakarta Marathonnya, dari larinya, dan juga teman setia kalau mau mulai lari, mau mulai sesuatu lifestyle yang lebih sehat, bisa kok. Bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Tinggal cari teman-temannya aja biar seru. Oh iya, komunitasnya. Benar. Ya udahlah, kita kapan-kapan lari deh hari Minggu deh. Ya udah gue sering aja. Nongolnya ngopinya. Iya. Anyway, thank you so much for watching Nusia. We'll see you next time. Bye.